Oke, halo teman-teman. Hai, tangannya dong, mana dong? Main dong, biar seru-seru nih. Kita mah santai aja, kita mah semua orang sepantar lah, nggak ada apa-apa di sini lah. Oke, sebelumnya dulu ya, kita dari podcast Britania 14 ya. Hari ini ingin bicara-bicara santai aja ya, Syah. Nggak usah terlalu serius ya. Udah malam, kayaknya kita butuh deep talk nggak sih? Oh iya, setuju banget sih. Malam memang waktunya sih untuk Memang talk-talk waktu, seperti ini sih. waktu overthinking ya, WIB. Waktu bikin overthinking tuh kalau gue tahu. Nah, oke. Jadi hari ini tuh kita pengen bahas apa ya, Syah? Pengen bahas apa ya sama teman-teman kita ini? Kayak, tuh yang lagi marak nggak sih? Yang kayak selebeo tuh, yang kayak gitu. Tau nggak sih? Kayak si Bonge, si JJ tuh yang ada di Senayan itu. Wah iya sih, itu Yang kadang-kadang fashion itu. betul. Tapi Om gue sekarang lihat om-om di jalanan itu, dia lebih fashionable daripada gue loh. ya, Dan sepatunya udah Jordan, udah nggak kuat. udah gak ada apa-apanya gitu loh ya. Tapi kayaknya ya bagusnya sih Tristan, kata gue kita perkenalan dulu ya sih, kayak tadi kayak orang nggak tahu nih kita siapa Oh siapa iya, namanya. siapa nih dua orang bawel yang ngomong ini baik Ini banget ya. kayak orang tuh bawel banget, kayak boleh deh dari lu dulu mungkin ya. Oke. Jadi semua nama gue Tristan Elroy Darmawan, tapi biar gampang lu pada panggil gue Tristan aja. Santai aja. Oke, gue ya sekarang ya, jadi bisa dilihat di situ nama gue Raisa, bukan Raisa penyanyi, nama gue Raisa aja, jadi ya benar Raisa aja. Mungkin abis ini kita bisa kali ya yang ke DJ kita itu, kayak si set boy DJ kita nggak sih? Aura-auranya udah gelap Ya banget gitu aura, ya. udah aura gelap, Udah aura gelap gitu ya. aura-auran mungkin. Coba Raffi. Halo, nama gue Raffi ya. Jadi ya panggil aja Raffi. Oke. Oke. Lihat udah kayak udah berwibawa banget kayaknya. Lanjut kali ya. Siapa nih, Selebtok kita nih, kayak aduh. Gila, gue liat-liat sih di TikTok dia baik banget loh followersnya, viewsnya. 80.000 lo bayangin tuh. Udah beda level sama orang kita kastor biasa ya. Boleh kali Ibu Gabriela ini tolong ya. Hai guys, nama gue Michelle Gabriela, bisa dipanggil Michelle. Makasih. Yes. Oke. Lanjut nggak sih? Next. Yang dari tadi senyum-senyum tuh sih, gue lihat itu ada dari tadi yang orang senyum mulu tuh. Dia Ini tuh semangat sebenarnya senyum apa menutupi kesedihan dia sih? Waduh, mungkin kali ya. Boleh silahkan Bapak Raisin ya, itu benar nggak? Halo, nama gue Rizan Andrianata, biasa dipanggil Reisa. Oke. Lanjut nggak sih? Kayak ini masih banyak nih, ada 4 lagi, ada 5 lagi nih. Maksudnya oke, kita lanjut aja. Terus itu yang di dalam belakangnya lagi kayak kantor gitu, kayaknya profesional banget orangnya gitu. Sibuk banget gitu Iya. kayaknya. Iya. Nyadar dia. Gua. Nih Bapak Lijaya tolong ya. Silakan, Jadi silakan. nama gue Gilbert Wijaya ya. Kalian mungkin bisa panggil gue Gilbert aja. Oke, thank you. Lanjut nggak sih? Lanjut lagi. Ini si ibu-ibu nih yang pakai kacamata loh. Dia kelihatannya serius tegang banget gitu loh. Senyum dong. Iya. Iya, gitu dong. Boleh silakan. Halo guys, nama gue Nicole, bisa dipanggil Nicole. Oke. Namanya estetik ya, Shy Nicole. Iya loh, gila. Supermodel namanya tuh. Oh. Iya, susah banget loh. Lanjut ya. Oke, next tuh. Udah ada tuh. Kita mau bahas apa? Kita kan lagi mau bahas fashion nih ya. Udah ada tuh. Fashionable nggak sih lo lihat tuh kacamata nggak kuat Kacamata banget. nih. Wah gila sih. Butuh ditiru sih orang-orang seperti ini sih. Boleh silakan kenalan. Halo, nama gue Felix Jonathan, panggil aja Felix. Felix. Keren banget. Gue suka banget gaya lu Felix gila. Sama banget kayak fashionista gitu. Terus boleh kayaknya ibu-ibu yang lagi boleh mungkin Ibu Priscilla temennya Teletubbies ya, bisa yuk. Halo semuanya, namaku Priscilla, tapi panggilnya Lala ya. Tapi bukan Lala Teletubbies, bukan Lala. Kan, kirain apa. itu sama Ya, itu. ya gue juga pilih orangnya sama loh. Ya gue kan nggak kuning. Gue manusia. Oke, bisa. Ntar dia marah, kita nggak jadi podcast kita. Iya, Ibu santai aja. Ibu santai. Oke, dan terakhir untuk Ibu Sartika Sinaga, boleh silakan. Halo, nama aku Sartika Sinaga, biasanya dipanggil Sartika. Oke, asik. Siap. Oke, jadi hari ini Syah, kita mau bahas tentang apa sih sebenarnya? Iya, gue juga kayaknya bingung. Tapi kayaknya ya, kalau gue lihat itu lagi marak banget itu, baju-baju itu loh. Kayak gue nggak ngerti baju apa sih itu. Kayak... Oh, yang itu bukan sih? Gue sering lihat tuh di online tuh, di IG atau TikTok tuh. Thrifting kok nggak salah namanya. Iya, mana itu?
Sudirman. Iya, thrifting. Itu Betul. mungkin ya. Kalau bahasa kerennya mungkin sustainable fashion. Sustainable fashion ya. Tapi lu ngerti gak sih? Gue nggak ngerti sih gituan Gue sih. juga kebetulan lo lihat nih baju gue kan. Iya. Kita Boleh butuh kali ini nggak tanya. sih kayak butuh Iya, rekomendasi. tanya dari nih. guest kita. Siapa kali ya mungkin dari si Raisin ya, mungkin dia udah berpengalaman tentang ginian loh. Bisa kali ya jelaskan apa Iya, itu sebenarnya bisa, thrifting ya? Coba deh, boleh dong. Nah, kalau yang gue tahu ya, kalau buat thrifting itu kayak produk yang emang dihasilin dari perusahaan terus dijual ke orang. Nah, orang itu jual lagi ke satu oknum dan oknum itu dapatnya mungkin udah dari yang bekas, kalau enggak udah dari ibaratnya dua pihak lah gitu lah. Habis itu dijual kembali lagi kepada masyarakat gitu. Oke. Jadi kayak kalau kita bosan tinggal kita jual ya, ternyata nggak perlu dibuang. Tapi guys, harganya juga relatif murah jatuhnya. Wah, ini kayak gue harus Harganya. take note banget sih ini. Take note banget. Soalnya jujur aja bisa. Ya, iya, jujur aja bisa ya. Gue sih sebenarnya pengen punya tuh banyak option untuk bisa dress up stylish gitu loh. Masalahnya ada satu yang gede banget nih. Ya, Kalau ini masalah semua orang, apalagi anak kosan kayak kita. betul sekali. Buat anak-anak pasti ini ngena banget nih. Kalau kita ke Uniqlo atau ke H&M atau kayak toko-toko itu, satu piece of clothing mahal banget. Buset. Mahal banget. Kayak mendingan kita beli makan tuh bisa seminggu. Iya, lebih bahkan tergantung ya. Ya, Terus gimana ya, kayaknya sih? jadi ternyata salah satu answer bisa jadi thrifting gitu ya. Soalnya gue sendiri sering dengar dari teman-teman gue gitu kayak thrifting, terutama yang cewek-cewek. Mereka seneng banget itu. Gue sering lihat di YouTube juga kayak kontennya lagi booming gitu loh, Si jutaan Slebeo itu view. kan? Nah, dan gue sebenarnya bingung loh, mengapa ya bisa sepopuler itu ya? Ya kenapa ya? Coba mungkin yang tiktokers kita nih. TikTok bikin kita kayak seleb TikTok gitu, ya. nggak mau ketinggalan. Boleh kali. Jadi gini ya guys, kalau thrifting itu kan kita ngorek-ngorek baju sendiri. Jadi baju itu ada banyak banget dan kita benar-benar harus pilih baju sendiri satu-satu. Dan menurut gue personally itu seru banget, thrifting itu seru banget. Apalagi seperti yang tadi Raisin bilang, harganya itu murah banget. 30.000 aja dapat satu baju itu kan murah banget ya. Nah, terus di mana-mana tuh ada thrifting, kayak di Pasar Senen ada. Gue yakin di BSD juga tempatnya sebenarnya banyak tempat thrifting kayak gitu. Gitu aja sih. Oh, jadi jiwa-jiwa ibu-ibunya tuh bergejolak gitu, ngerti nggak sih? Kayak Yes, murah nih. Iya, ini yang murah-murah mulu ya, dapat diskon. Iya. Ini yang diskon kan mungkin ya. Bagus. Lihat-lihat nih yang si set boy kita nih, bajunya bagus banget ya. Bajunya juga kayaknya tuh Iya, banget tuh. iya, keren banget loh. Bajunya selang-seling warna gitu kanan kiri beda. Keren banget sih. Dan dari dari kita ngobrol sebelum podcast sebentar, interaksi kita sebentar, itu kalau nggak salah lu bilang itu thrifting dari hasil thrift ya? Iya, Raffi? katanya lebih kayak gitu. Kayak gimana sih maksudnya? Kayak bener apa gimana sih? Ya ini gue hasil thrifting sendiri, waktu itu gue beli di Pasar Senen. Oke. Mungkin boleh menjabarkan dikit pengalaman Anda thrifting, Raffi? Jadi dulu gue emang hobi thrifting kan sama teman-teman gue. Gue juga sampai buka online shop gitu untuk kayak hasil dari thrifting gue jual lagi gitu loh. Karena waktu itu kan lagi maraknya aja. Jadi dia menikmati juga ya. Jadi dia nggak cuma ngeluarin, tapi dia juga ada gitu pemasukannya. Masukannya ya bisa jadi bisnis gitu lah buat yang berminat ya. Oke, tapi gue ada salah satu hal yang butuh gue itu loh agak khawatirin kalau tentang thrifting sih. Apa sih? Jadi sebenarnya gini loh, kan dari yang gue dengar dari Raisin tadi sama dari Michelle ya, kalau gue dengar benar, itu kalau nggak salah thrifting ada juga baju yang bekas, barang bekas dari orang lain juga kan yang udah pernah dipakai. Dan kalau dijual lagi, apakah kita nggak khawatir tentang kualitas barang yang kita beli ya? Oh iya ya, kayak takutnya masih kotor kah? Apa kayak? Nah iya. Gatal-gatal kan? Serem. Atau jangan-jangan dipajangnya di depannya gini, belakangnya ada bolongan di belakangnya kan nggak lucu gitu kan? Iya, kayak sundal bolong kita Nah semua. iya. Iya, nggak lucu nanti. Coba mungkin siapa ya yang kayak gitu sih? Yang tahu siapa ya? Yang namanya cakep tuh si Valeri yang pakai kacamata gitu. Boleh kali ya? Iya, boleh nih, kayaknya dia fashion sekali. Pas lo beli baju thrifting, pasti lo harus double check kualitas barangnya dulu nggak sih? Biar kayak lo dapet kualitas yang lo mau juga dengan harga yang terjangkau juga pastinya. Jadi pasti lo harus cek dulu kayak ada noda atau enggak, ada yang bolong atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya udah oke, baru bungkus. Tapi ya gue tuh pernah lihat tuh di TikTok Tristan kayak dia tuh effort loh, dicuci dulu, di deterjen, diwangiin.
Jadi emang gak sembarangan gitu ya, Syah. Emang ada proses Nggak itu sembarangan. screeningnya dulu ya. Oke, siap. Oke, ngerti gua, ngerti. Gue juga pengen tanya tuh sih, yang pakai buah itu loh, yang kayak kelinci-kelinci itu. Iya, tapi yang lucu banget itu Kyobo loh bahasa Koreanya. Iya. Itu kamu dapat dari mana, Felix? Itu hasil thrifting ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Ini hasil thrifting gue sih waktu itu thriftingnya di Serpong dekat Serpong gitu. Deket Serpong itu. Dan lu main proses lu bisa ketemu ini gimana gitu. Sebenarnya waktu itu sih gue cuma lagi jalan-jalan Serpong aja sih, cuman kayak pengen beli sesuatu gitu. Jadi cari Google Maps mana toko thrifting paling dekat gitu. Oh, jadi konsepnya iseng-iseng berhadiah ya, Shay. Coba Keren mungkin banget itu sih. kayaknya bisa dinaikin tuh tadi gue lihat. Coba kupingnya dinaikin. Asik. Keren banget. Tapi ternyata thrifting itu nggak cuma baju ya, Tristan ya. Kayak gue Iya, baru ada hal tahu. menarik juga yang seperti baju. ini. Iya. Jadi pengen nih ya. Bisa kali kita bisa. Coba mungkin. Tapi kita harus lebih tahu Mm, lebih mm, dalam, mm. Tristan. Bisa. Nggak bisa cuma gitu doang. Dan oke, next tuh yang gue pengen tahu itu sebagai kita novice ya, Syah ya. Kita kan nggak ngerti apa-apa nih tentang thrifting ya. Baru butuh bimbingannya kakak-kakak. Bimbingan. Dan kita ingin menanya nih, tips and tricks untuk orang yang mungkin belum pernah thrifting sebelumnya, untuk pertama kali mau nge-thrift, apa kira-kira ya? Mungkin bisa dijawab dengan ibu-ibu yang senyum-senyum, kameranya digerak-gerakin tuh, belakangnya lemari gede itu, bisa kali ya. Lemari oranye ya. Iya, boleh. Tips and tricks untuk yang pemula gitu untuk thrifting. Oke, jadi karena gue juga pernah thrift kan, terus kayak tipsnya dari gue, kalau misalnya mau dapat kualitasnya bagus tuh, kalau baru pertama kali, mending lihat testingnya dulu deh. Kadang kan kalau misalnya kita kan ada thrift dari online shop kan, nggak harus kayak kita datang langsung. Nah itu kita bisa lihat dari testimoninya orang-orang gitu. Menurut gue sih lebih dari testimoni aja sih, tanya-tanya ke orang, mulut ke mulut, gimana kualitasnya gitu sih menurut gue. Jadi kayak quality control juga nggak sih? Kayak cek nih bagus nggak ya? Ratingnya, Shay, bintang 5-nya itu. Seperti kayak kalau kita di Gojek cari rating, makanan yang ratingnya tinggi, biasa makanan enak, yang rendah itu yang itu. Jadi kita tahu juga ya. Bagus nggak sih? Sip. Mungkin tips and tricksnya gue pengen dari satu orang lagi ya. Mungkin Gilbert deh. Orangnya juga fashionable loh, jangan salah loh, Syah. Iya. Semuanya barang thrifting. Gue lihat dari kacamata, dari yang Kyowo di atas itu tuh yang bisa gerak-gerakin. Mungkin boleh kan sih tips and trick nih kayak gimana sih kita dapetin yang kayak. Coba gue pengen tanya Gilbert deh. Tadi si Felix sudah ngomong kan. Siapa sudah ngomong kan? Coba mungkin kalau tips dari gue ya, kita walaupun mereka juga udah milihin baju-baju yang terbaik untuk di thrift itu, kita tetap harus milih-milih sendiri ya. Habisnya kan kita harus ini juga kan, fokus gitu kalau kita lagi nyari bajunya. Jangan sampai walaupun mereka udah milih, tapi mungkin bisa aja ada miss-nya juga kan. Jadi kita harus sebisa mungkin mencari yang terbaik buat kita juga sih. Kalau menurut gue tipsnya itu. Keren banget ya. Jadi again tuh quality control tuh paling penting ya. Kayak gue mau nulis dulu nih, quality control paling penting. Itu sih yang salah satu hal yang paling penting ya. Dan mungkin biar agak dipercepat dikit ya. Kan topik kita ini sustainable fashion choices ya. Dan apakah ini untuk thrifting bisa mengatasi fashion waste yang sangat baik itu? Mungkin si Ibu Sartika, si Naga bisa jawab ya. Tentunya dong kan, karena dengan berbelanja barang bekas, kita juga sudah peduli dengan lingkungan. Karena kalau kita membeli barang yang baru diproduksi, maka kemungkinan kan barang itu dibuat dari pabrik yang menghasilkan polusi. Terus kan kalau barang pendistribusiannya menggunakan truk, pesawat, atau kapal gitu kan yang menghasilkan polusi. Jadi ketika kita membeli barang thrifting itu, pasti kita sudah menjaga lingkungan juga. Tapi gue setuju banget tuh, soalnya gue pernah lihat nih ya Tristan ya, di platform-platform itu katanya kita tuh paling banyak sampah sekarang tuh sampah baju. Iya, soalnya baik banget sekali sih. Sampah plastik gitu kan, apa mungkin mantan tuh dari sampah gitu kan ternyata. Iya, tapi ternyata banyak orang yang pakai baju sekali atau buang. Hal ada alternatif, kita bisa kasih ke toko thrifting, kita bisa nge-thrift sendiri untuk baju kita, dan kita pun dapat fashion sekaligus save lingkungannya. Aduh, Syah, ini seru banget sih talk ini kita, tapi kayaknya waktu kita udah mepet, udah aduh. Abisnya capcus sih gue sih. Iya sih. Nugas kelar langsung gue Pasar Senen. Iya, gigi sih boleh sih. Ya, oke kalau begitu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti pembicaraan kita hari ini. Buat baca. Udah, sorry Syah, waktunya kita udah mepet banget ini. Lagi kayak kurang lama nih session talknya.
Ya, oke. Tapi sayang sekali waktu kita sudah selesai hari ini. Dan bagi kalian yang emang mau pendengar yang mau coba thrifting, silahkan. Kalian sudah dengar Kan udah manfaat-manfaat lihat ini tadi ya. semua. Nanya apa thrifting ada ya kan? Yes, Mau oke. nyari yang murah loh tadi si Michelle udah ngasih tahu. Jadi kayak lengkap. Sekali lagi terima kasih ya semua yang udah mendengarkan dan semua guys kita yang di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Britania out.